Segmen Opinion. Mitra bisnis, hasil survei Political Weather Station PBS menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan menteri yang dianggap berkinerja paling baik oleh publik. Survei menunjukkan ada 15,1% responden yang menganggap Prabowo sebagai menteri dengan kinerja paling baik. Kemudian disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bagaimana dengan Anda? Siapakah menteri berkinerja terbaik saat ini dan apa alasannya? 6339160. Kalau menurut saya, kinerja yang paling baik itu sebenarnya Pak Jokowi yang paling tahu siapa yang paling baik di antara menteri itu. Yang paling bagus raportnya itu adalah Pak Jokowi yang tahu sebetulnya. Kalau survei itu ya masih bisa diatur-atur dengan kepentingan politik, kita kan nggak tahu. Yang jelas kalau kita lihat hari ini, sampai hari ini sudah 2 periode ini Menteri Keuangan Mulyani itulah yang menurut saya yang paling baik. Adanya Indonesia bisa stabil keuangannya segala macam, itulah nomor 1. Menteri Keuangan itu yang paling kita harus acung jempol. Tidak lain, Erick Thohir juga cukup bagus, tapi selebihnya saya nggak melihat yang lebih baik, yang mana saya nggak begitu jelas. Itu ya pandangan masing-masing. Kalau saya melihat nomor 1 itu adalah Sri Mulyani, itulah. Iya, kalau menurut saya menteri yang sangat berhasil itu ya Ibu Sri Mulyani ya, dengan kondisi pandemi kita keuangan Indonesia masih cukup bagus. Dan yang kedua itu Menko Maritim Pak Luhut Binsar, dia bisa mengatasi kondisi COVID juga. Kemudian yang ketiga menurut saya itu Menteri PUPR dengan keberhasilannya untuk membangun jalan tol di Indonesia. Kalau yang survei yang tadi dari saya kurang bisa menerimanya. Demikian, terima kasih. Jadi yang survei ini kan kayaknya tadi surveyornya ada yang nama politik-politik itu ya. Jadi ya agak gimana ya. Jadi sudut pandangnya mungkin pertanyaannya juga lebih arah ke sana. Jadi bukan lebih ke kinerja gitu kan. Kalau ngomong-ngomong pendapat pribadi nih, sebenarnya kalau melihat yang paling prestasi sih sebenarnya ya Pak Luhut Binsar. Bisa dikatakan menteri nggak ya Mbak itu Pak Luhut Binsar itu kan Menko tapi merangkap segala macam nih Pak Luhut Binsar. Yang kedua Bu Sri lah, terus Pak Erick. Tapi kalau yang lain kan menurut saya ya gitu-gitu aja sih. Mungkin surveyornya lupa kalau Pak Luhut Binsar udah Menko dan ngurusin segala macam, dan kita bisa lihat sih mulai dari pandemi, mulai dari apa aja pokoknya yang menteri nggak bisa diberesin sama Pak Luhut terbukti bereskan. Ya menurut saya untuk selanjutnya Pak Prabowo aja lanjutkan setelah Pak Jokowi. Ini tidak ada lagi kan. Oke. Ya, saya pikir untuk elektabilitas itu kan di belakang layarnya di Indonesia nih kayak survei capres lah, atau kinerja capres atau yang lainnya, atau cawapres, atau mungkin tokoh-tokoh lain dan para menteri kinerjanya dan sebagainya. Itu kan kemungkinan pesannya di belakang layarnya atau bisa dibayar untuk menentukan dia bagus atau tidak, atau murni dan sebagainya. Kemungkinan itu dua-duanya ada. Dan kalau di mengenai tokoh kinerja para menteri-menteri dan sebagainya, ini kan harus dilihat dari satu kabinet, jangan masing-masing menteri. Dan kalau dari seluruh rata-rata kinerja menteri, kita lihat di Menteri Pendidikan, saat ini pendidikan ini kan jadi berbiaya mahal ya. Untuk kuliah di negeri saja per semester kemungkinan ada yang 7 juta per semester gitu ya. Dulu nggak sampai segitu. Dan yang untuk politik juga di belakang layarnya masih kotor ya, masih settingan atau jabatan di pilpres, kecawapres, pilkada. Penegakan hukum juga masih tebang pilih, atau masih tajamnya hanya ke kanan bawah, akan tetapi tumpul di ke kanan atas. Untuk pertahanan di negara kita masih suka join pertahanan atau mengadakan kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang ateis komunis seperti Rusia ataupun Cina, Tiongkok. Padahal kita dasar negaranya kan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seharusnya bekerjasama dengan negara-negara yang bertuhan, bukan negara-negara kelompok ateis komunis. Karena itu bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Juga di bidang pendidikan gitu ya. Pendidikan kita kerjasama dengan Cina Tiongkok itu di Cina Tiongkok pendidikan dasarnya ateis komunis.
bukan beragama, jadi itu harusnya tidak boleh bisa kerjasama, tapi kita malah kerjasama, kemudian seperti itu. Jadi ini kinerja kementeriannya kemungkinan rata-rata yang masih kurang bagus kalau menurut saya sih, kemungkinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau menurut saya ya, biar bagaimanapun Sri Mulyani adalah menteri yang banyak masalah ya, terutama COVID ya. Tapi dan itu menguras keuangan negara, sangat menguras keuangan negara, karena harus membiayai begitu banyak rakyat yang kena COVID. Kemudian ini dalam kondisi saat ini, di mana banyak negara yang terancam krisis, tapi menurut saya Indonesia ini bisa lolos loh dari krisis ekonomi ya, masih bisa bertahan lah maksudnya. Nah, ini semua adalah kinerja kemampuan Sri Mulyani yang memperbaiki keuangan negara. Itu yang saya pikir sangat luar biasa. Di banyak negara ya, itu ekonominya amburadul. Bahkan yang dulunya negara-negara begitu stabil ekonominya pun hancur saat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Menurut saya yang paling oke sih Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Dalam kondisi sulit dia masih bisa mendapatkan, katakanlah, menaikkan pajak dan sebagainya ya, untuk hal-hal tertentu yang memang untuk baik, misalnya materai. Jadi dia ambil ambil biaya materai, contohnya dari transaksi saham yang satu hari itu bisa jutaan orang transaksi tanpa disadari ya, walaupun di atas 10 juta dapat 10.000, itu luar biasa. Dan yang saya paling kagum adalah ketegasan dia ya. Jadi ada petugas pajak yang main gitu dengan customernya atau dengan wajib pajak, itu langsung dipecat. Nah itu yang menteri yang lain itu mungkin belum berani ya seperti dia. Dan saya lihat memang beliau ini pantas jadi menteri yang terbaik. Kedua mungkin Erick Thohir ya. Dia dalam kondisi seperti begini berani angkat Ahok jadi komisaris di Pertamina. Itu Pertamina tuh basah sekali ya, dan dia berani. Ya mudah-mudahan konsisten. Ya, makasih. Ya, menurut saya kalau kinerja para menteri atau presiden atau yang sebagainya, maka harus dilihat dari jajaran kabinet. Jadi kalau survei kinerja suatu menteri, sebaiknya seluruh kinerja menteri yang merupakan suatu kabinet, jadi ketahuan baik atau tidak. Dan ini kalau mengomentari tentang menteri pertahanan, kita tahu bahwa pernah diadakan kerjasama antara Indonesia dengan negara Rusia yang atas komunis, bahkan Indonesia dengan Cina kemungkinan seperti itu. Dan dasar negara kita tuh yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, di Pancasila itu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini bukan ateis komunis. Jadi seharusnya kita bekerjasama dengan negara yang sama-sama beragama, bukan yang ateis komunis. Kalau bekerjasama dengan negara ateis komunis berarti ya bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang tertinggi itu sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila, baru undang-undang dasar dan lain-lain sebagainya ke bawah. Jadi ini bertentangan ya. Dan sebaiknya kalau survei keseluruhan baik di pendidikan maupun penegakan hukum yang tebang pilih, bahkan yang di pesantren katanya melakukan pencabulan sampai sekarang dari tahun 2020 kasusnya belum ditangkap sampai sekarang ya, udah 2 tahun. Ini menunjukkan gejala penegak hukum yang tebang pilih atau pilih kasih, karena kalau rakyat kecil misalnya kelaparan nyuri ayam langsung ditangkap, biasanya langsung diproses, kemungkinan seperti itu. Dan ini harus diperhatikan bahwa yang keadaan seperti ini menyebabkan kinerja para menteri kurang bagus kinerja, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kan selalu ikut Pak Jokowi ya, kemanapun Pak Jokowi ini ke luar negeri juga. Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, saya sih antungin jempol karena Bali bisa menghadirkan jutaan wisman ya, sama Menkyu bisa mengendalikan mengendalikan resesi Indonesia ya, bisa mengendalikan utang juga, sama mengendalikan pandemi juga berdasarkan keuangan yang Ibu Sri Mulyani ini gitu. Oke, semuanya sih baik-baik aja sih menurut pandangan saya dan opini saya. Kalau saya punya pandangan ya, nggak tahu mendengar, Indonesia harus dipimpin oleh seorang militer. Kalau nggak kacau. Walaupun dulu dia banyak berita-berita negatif terhadap dia,
Jadi Indonesia tuh sekarang kan sudah diatur. Kamu sih yang tegas. Saya Prabowo cocok. Kalau yang lain mah ya istilahnya tambahan deh. Saya sih pilih Prabowo, lebih cocok. Jadi Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke itu aman. Orang takut. Kalau saya sih milih Sri Mulyani yang bagus ya. Kenapa? Karena Sri Mulyani itu dari zaman SBY udah jadi Menteri Keuangan. Sekarang pun Sri Mulyani bagus di zaman era Presiden Pak Jokowi ini. Kenapa dia bagus? Karena ekonomi kita nggak porak-poranda, beton kopi, gitu loh, di perang kopi, di ini dolar lagi naik sekarang 4.050 juga aman-aman aja gitu loh. Itu bagus, Sri Mulyani pintar mengelola keuangan negara dan jadi pintar gitu loh. Kalau Prabowo bagusnya apa gitu loh? Dia jangan duduk Menteri Pertahanan, negara nggak diserang, ya diem-diem aja, duduk digaji gitu loh. Paling beli senjata gitu loh. Apa kerjanya? Nggak kelihatan yang bagusnya gitu loh. Makasih. Menurut saya sih menteri yang saat ini yang terbaik itu adalah Menteri Sri Mulyani. Karena ya untuk membangun Indonesia ini tidak cuma hanya modal jujur aja, tapi harus ada uangnya ya. Ya itu memang hal yang paling penting ya, kapital ya. Dalam mengambil alih Freeport jadi 51%. Ya, dalam efisiensi ya, mungkin itu secara pencitraan kurang terlihat ya secara visual, tapi ya Indonesia ini memang butuh dalam pembiayaan, karena kalau mau membangun ya harus ada faktor keuangan yang baik. Itu aja dari saya, terima kasih. Ini saya jadi ingat lagi tahun 2019 atau 2018. Semua bermain pencitraan, semua membayar lembaga riset membuat survei-survei ya, hasilnya memang sudah direkayasa. Saya yakin sekali survei itu tidak valid. Karena kalau menteri yang terbaik sudah pasti Pak Basuki PUPR sama Sri Mulyani. Kalau kedua nama itu tidak masuk, malah yang masuk nama-nama yang disebutkan, itu aneh. Ya, jadi kita sudahilah Indonesia dengan permainan kebohongan seperti ini. Jangan terlalu ngoyo untuk mendapatkan jabatan. Kami jadi khawatir dengan orang-orang itu. Terima kasih. Pribadi saya berpikiran, meskipun dia hanya pribadi, artinya cuma satu orang dari antara 270 ke 770 juta bangsa Indonesia, dan yang seharusnya kita menilainya sebetulnya as a team. Jadi dalam suatu perusahaan, dalam satu usaha, dalam satu negara itu sebetulnya teamwork ya. Jadi teamwork tidak sebetulnya kurang layak kalau cuma menilai salah satu. Tapi kalau memang kita mau menyoroti secara khusus satu persatu, saya merasa Ibu Sri Mulyani. Kenapa begitu? Karena beliau adalah bukan orang konglomerat, yang orang biasa-biasa, dan pernah menduduki jabatan Bank Dunia. Kemudian Bank Dunia, dan dengan kita tahu rewardnya di posisi tersebut mungkin berapa puluh kali lipat dari jabatan beliau di negara sendiri. Tapi beliau rela meninggalkan jabatan yang begitu tinggi dan dengan reward yang begitu tinggi demi hanya untuk mengabdi kepada bangsa. Itu menurut penilaian saya. Terima kasih. Saat ini ya, antara follower di media sosial, entah itu Instagram atau Facebook atau platform yang lain, dengan hasil survei kadang-kadang linear ya. Jadi artinya semakin tim sosial media seorang tokoh itu aktif, maka semakin bagus pula surveinya. Tetapi kalau saya berpendapat berbeda, saya pikir Kapolri adalah sebuah sosok pejabat negara setara menteri ya. Pak Kapolri ini memang nggak banyak bicara, nggak banyak terlalu tampil sosial media, tetapi cukup dekat dengan masyarakat. Hasil yang kita dapatkan yaitu misalnya dengan melipat para trader-trader investasi bodong. Begitu juga dengan penegakan hukum yang lain, menjaga ketertiban masyarakat. Jadi saya pikir menteri yang paling baik atas pejabat menteri adalah Kapolri, karena dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Jadi yang lain survei mengatakan silahkan, tapi kalau menurut saya sendiri peran kepolisian saat ini memang belum sempurna, tapi sudah lebih baik dari waktu ke waktu, dan itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Saya sebagai itulah bodoh ya.
Yaitu sah-sah saja mereka bekerja yang terbaik. Mereka digaji oleh rakyat, memang harus yang terbaik untuk rakyatnya. Bukan yang tidak bisa kerja, yang tidak mensejahterakan rakyatnya itu masih dipelihara juga, digaji rakyat. Jadi kata kuncinya, mereka mau baik, mau buruk itu rakyat yang menilai lah. Harusnya mereka yang terbaik bekerja itu. Kayak BUMN, terbaik apanya dia? Sampai sekarang aja Pertamina tidak bisa. Alasannya kita sudah mensubsidi, pemerintah merugi. Kebetul bicaranya benar gak dia? Harusnya pemerintah mensubsidi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bukan terbebani. Kalau merasa terbebani dengan Pertamina harga sekian, pecat itu kinerja karyawan-karyawan yang nggak benar. Jangan menaikkan, menyusahkan rakyatnya. Jadi kata kuncinya kembali lagi pada pembantu-pembantu presiden yang digaji oleh rakyat data juga. Mereka bekerja itu harus yang terbaik. Bagaimana rakyat ini keadaan kondisinya ini? Harusnya mereka kan ke depan kesejahteraan rakyatnya, bukan dari pemerintah. Negara merugi. Negara terhadap rakyatnya harus menjamin kehidupan rakyatnya. Negara itu tanpa mereka juga nggak bisa jalan kok. Itu saja, makasih. Itu yang survei itu dia mendukung pendukungnya tuh, karena kalah 2 kali dia kecewa juga. Ya udah nomor 1-in aja gitu loh, si Prabowo masih Sandiaga Uno nomor 2. Padahal yang paling bagus tuh Sri Mulyani gitu. Makasih. Kalau menurut saya ini kan parameternya untuk tolak ukur seorang menteri paling bagus kan, parameternya apa harus jelas dulu. Kalau saya lihat sendiri sih beberapa nama yang tadi disebutkan itu ada sebenarnya yang nggak masuk di situ, seperti Menteri PUPR ya, itu salah satu menteri yang paling baik juga. Lalu Pak Luhut juga soalnya kinerjanya paling bagus menangani pandemi dan segala macam karena Menko ya. Tapi selain itu memang yang paling bagus Pak, sama seperti tadi penelpon pertama Ibu Menteri Keuangan yang harus diacung jempol. Lebihnya sih saya lihat tidak ada tidak ada parameter yang cukup jelas yang bisa membuktikan ke publik bahwa ini yang paling baik dari semuanya. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.